Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoira Marta Parapat dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang telah menciptakan pergantian antara siang dan malam. Al-Quran sebagai panduan dan petunjuk bagi umat manusia telah memberitahu agar manusia memikirkan dan merenungkan fenomena yang terjadi di alam semesta. Salah satu fenomena tersebut adalah pergantian siang dan malam. Tujuan merenungkan itu untuk mengenal keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 190, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan alam semesta dan pergantian siang dan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wa ayati liulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dalam penjelasan tafsir ringkas Kementerian Agama, pada ayat ini Allah menganjurkan manusia untuk mengenal keagungan, kemuliaan, dan kekuasaannya. Sesungguhnya dalam penciptaan benda-benda angkasa, matahari, bulan, beserta planet-planet lainnya, dan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit, dan perputaran bumi pada porosnya yang terhampas luas untuk manusia, dan pergantian malam dan siang, pada semua fenomena alam tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yakni orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi oleh kabut ide yang dapat melahirkan keracunan. Tafsir agama menerangkan ayat ini dengan mengutip kisah Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, saya pada malam ini beribadah kepada Allah." Jawab Aisyah, "Sesungguhnya saya senang jika Rasulullah berada di sampingku. Saya senang melayani kemauan dan kehendaknya, tetapi baiklah, saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah SAW dari tempat tidurnya, lalu mengambil air wudhu tidak jauh dari tempatnya, lalu sholat. Pada waktu sholat, beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Setelah itu, Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi Muhammad SAW menangis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis?" Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku." Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungannya." Memikirkan pergantian siang dan malam, mengikuti terbit dan terbenamnya matahari, siang lebih lama dari malam dan sebaliknya. Semuanya itu menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan penciptanya bagi orang-orang yang berakal. Memikirkan terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam, secara teratur dengan menghasilkan waktu-waktu tertentu, bagi kehidupan manusia merupakan satu tantangan tersendiri bagi kaum intelektual beriman. Mereka diharapkan dapat menjelaskan secara akademik fenomena alam itu, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Allah tidaklah menciptakan semua fenomena itu
dengan sia-sia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.